Bagi saya ketika tadi saya mengamati bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya, ulah belegug ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyangakeun sadaya-daya beuheung teuk-teukeun ti gorok-gorokeun suku benteng kelokeun eleh sia ku aing. Belegug sia-sia nu eleh anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini latus masih begini-begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Kata sambutan hebat Gubernur Konten Dedi Mulyadi di Gereja Bandung. Pemaparan atau penjelasan beliau perlu kita simak sampai tuntas karena dapat memberikan inspirasi yang sangat mendalam bagi kita di dalam menyikapi kehidupan, baik dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun seluruh jamaah yang hari ini sudah, kata orang Sunda itu bermunajat, melakukan proses kontemplasi diri untuk membangun nalar keseimbangan ruhani yang sempurna antara raga dan rasa, antara makhluk dan holik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ada 3 hal yang harus menjadi kesadaran kita sebagai makhluk manusia tanpa bicara suku, agama, dan ras. Pertama, bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan, universalitas keyakinan yang setiap orang memiliki sudut pandang, persepsi yang berbeda-beda dengan cara yang memahaminya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, dan kebenaran hakiki. Karena itu kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, maka kebenarannya tidak bisa dipersepsikan. Karena kebenarannya tidak bisa dipersepsikan, maka itu adalah kebebasan rasanya masing-masing, kebebasan cintanya masing-masing. Tidak bisa kita mengukur keyakinan orang lain lewat keyakinan kita, tidak bisa kita mengukur baju orang lain dengan baju kita, tidak bisa kita mengukur bahasa orang lain dengan bahasa kita, tidak bisa kita mengukur enaknya makan orang lain dengan enaknya makan kita. Karena inti urusan rasa. Itu yang disebut dengan kebebasan universal. Maka setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki privacy yang sama, tidak boleh diadili. Saya katakan setiap orang memiliki persepsi yang sama, hak yang sama, tidak boleh diadili. Makanya keyakinan tidak boleh diadili. Kalau kita mengadili keyakinan, maka kita seolah-olah menjadi manusia yang mengerti isi hati manusia. Sekali lagi, karena itu adalah keyakinan, kita tidak boleh mengadili manusia berdasarkan isi hatinya. Maka cinta tidak boleh dikekang, maka cinta tidak boleh dibatasi, maka cinta adalah kebebasan. Andai kata orang menderita karena cinta yang diungkapkannya, itu adalah urusan dirinya sendiri. Yang kedua adalah, kita adalah sebagai makhluk bumi. Ini yang ingin saya ingetin pada semuanya.
Karena kita sebagai makhluk bumi, maka kita sama hukumnya, yaitu kita harus taat pada hukumnya bumi. Karena taat sama hukumnya bumi, udara yang tekanannya tinggi bergerak menuju tekanannya rendah. Air yang ada di puncak turun ke bawah. Batu yang dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Setiap ditampar rasanya sakit. Kalau tidak sakit pura-pura tidak sakit. Nah, karena kita makhluk bumi, kita ini setara, kita ini sama. Hukumnya sama. Hukum gratifikasi itu sama. Hukum tekanan udara itu sama. Seluruh IPA itu sama ajarannya. Tidak pernah ada pelajaran IPA di sekolah. Ini buat Katolik, ini buat Protestan, ini buat NU, ini buat Muhammadiyah. Tidak ada. Semuanya sama. Karena semuanya sama, maka deritanya pasti sama. Kalau orang ngebabat gunung habis-habisan, banjirnya kebagian semua. Itu banjir nggak pernah nanya, ini jamaah mana ya? Nggak bisa. Kalau ada virus, maka virus itu menyebar tanpa bicara dia yakin atau tidak, dia agamanya apa, semua orang kena. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini? Adalah mengusung mari kita kembalikan cinta, itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama karena ini urusan bumi, karena ini urusan dunia. Karena urusan dunia, maka bagi saya ketika tadi saya mengamati bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Itu kalau kata orang Sunda, ini saya ngomong orang Sunda nih. Orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen, gitu loh. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bakakak ayam. Bakakak itu semuanya terlentang. Dia menyerah dengan seluruh pasrah, seluruh jiwa raganya, tanpa ada sedikit pun dalam dirinya rasa takut, rasa nyeri, rasa apapun. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Jadi pengorbanan manusia yang tertinggi adalah ketika dalam dirinya sudah pasrah. Nih kalau gitu kan, itu kan pasrah. Orang Islam juga pasrah gitu loh. Jadi orang yang pasrah itu sudah, kata orang Sunda begini, ini nanti bisa ditafsirkan. Perasaan gak ada tafsirnya. Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak, saparipola, sadaying, sadaya, kersaning Allah. Jadi karena kersaning Allah ya sudah kita totalitas aja. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya ulah belegug ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyangakeun sadaya-daya beheung teuk-teukeun tikoro-gorokeun suku benteng kelokeun eles ya ku aing. Belegug sia-sia nu eleh anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini lalu masih begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan.
Makanya kalau di wayang itu selalu siapa sih orang yang kalau disakitin itu tidak pernah melawan Semar. Mangajangakeun gamparan juragan abdi nun sadaya daya. Enggak ada tuh. Di kita terbalik, yang menang itu si anjing. Awas ya, si anu eleh. Nah, itu makanya teologi-teologinya mengajarkan itu, mengajarkan penyerahan, mengajarkan kepasrahan. Sama Islam juga mengajarkan kepasrahan, totalitas disebutnya. Nah, karena ini bumi, maka saya ngajak pada semua nih yang merasa mencintai Jawa Barat, yang merasa mencintai Nabi Isa alaihissalam, Bapak dan Ibu bilangnya Tuhan Yesus, sudahlah. Betapa bumi ini disakiti oleh kita semua. Tanah ini kan ibu kita, sebutnya Ibu Pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Betapa kota Bandung itu begitu sakit. Tanah digali, disimpan beton. Apa tanah nggak sakit? Orang Sunda tuh sebenarnya nggak boleh. Dia harus di atas. Nggak boleh ada yang tersakiti di tanah itu orang Sunda. Tapi saya baru setengah Sunda, setengah modern. Nah, kemudian betapa air itu sakit. Itu Citarum sudah di atasnya ibu kandungnya, yaitu pohon-pohon yang rindang dan besar tuh dibabat habis. Kuno hayang benghar, nges benghar anger teu benghar-benghar. Kenapa nges benghar teu benghar-benghar? Sudah duitnya banyak, masih ngemplang terus, makin ngerampok terus, masih nyuri terus, masih ngambil hak orang terus. Ari sia rek modar sabaraha tahun deui isukan ge paeh. Udah sakit, Pak. Terus turun lagi ke bawah, sakit lagi, nu modal kasusukan. Limbah rumah tangga deterjen dimasukin ke air lagi. Kemudian limbah pabrik ke air lagi. Anda berdoa di gereja, Anda berdoa di masjid, merasa diri paling ahli ibadah. Anda buang limbah racun ke pabrik ke Citarum, bohong ibadah Anda. Wadul. Kenapa? Anda berbuat tidak baik. Mencuci barang tambang dengan merkuri. Anda uang itu disumbangin ke gereja, Anda uang itu disumbangin ke masjid. Orang tahu menyebut Anda adalah ahli ibadah, ahli sosial, orang dermawan. Tuhan mengutuk Anda. Anda telah menutup kejahatan Anda dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa. Catatannya tetap ada, hukumannya tetap ada. Yang ada hanya menjadi tolak bala saja. Bohong kalau bisa dihapus, nggak ada. Hutang di bank bisa dihapus, dosa nggak bisa. Tetap harus ada tebusannya, harus ada nanti dicuci dulu. Kenapa saya digratiskan, nggak bisa. Nah ini saya ngikutin. Nah apa sih problem Indonesia, problem Jawa Barat hari ini adalah dosa pada alam, sudah titik. Itu dosa pada alam, ini rusak Pak. Ayo, sudah. Anda tiap hari rekreasi ke puncak, oh asik. Di puncak, ya. Puncak itu tempatnya ente, tempatnya pohon, diganti jadi pila. Banjir Pak, mati orang di Cisarua, sengsara di Bekasi, sengsara di Jakarta. Anda menjadi ahli ibadah tidak, Anda adalah pembuat kerusakan. Jadi saya ngajak pada gereja, pada masjid semuanya, mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan taubat. Taubat kita adalah taubat ekologi. Taubat pada yang kita telah menista ciptaan Tuhan. Yang kita tidak mengerjakan sebagaimana fitrah penciptaannya. Kenapa? Hidup pengen harmoni. Hidup ingin damai. Orang kaya punya rumah di kota Bandung, punya rumah di Jakarta, ada kolam renangnya, ada salonnya, pakai lift, naik ke lantai atasnya, kamarnya gede, kamar mandinya segede lapang sepak bola. Ruang TV-nya ada, ruang keluarganya ada, rumahnya nggak pernah diisi. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung.
Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, berarti rumah yang megah pakai AC itu tidak membuat Anda damai. Tetap saja tempat yang terbaik untuk menyepi adalah gunung. Lahirlah healing. Siapa yang suka healing? Orang-orang agar eling. Healing itu orang-orang agar eling. Karena apa? Karena orang-orang yang eling hidupnya senantiasa tenang, tentram dan damai. Karena dia eling pada 3, eling ka Gusti, eling ka diri, jeung eling ka sasama hirup. Sing areling urang kabeh. Terakhir, kita juga harus ini, saya ngingetin juga berpasrah. Kita harus menghormati pengorbanan sopir kita. Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus. Ya, Yesus juga menyuruh kita harus menghormati pengorbanan supir. Supir Anda bersama istri muda, sopirnya nungguin 2 jam. Dia istrinya ditinggalin, bener nggak? Suaminya lagi nakal-nakal di Bandung dugem, dak laki-lakinya. Sopirnya nungguin di luar, dia sudah nggak ketemu istrinya beberapa bulan. Pulang mabuk dari dugem, sopirnya nungguin harus jaga rahasia ke istrinya. Dia ngorbanin anak-anaknya untuk nganter anak-anak kita, dimanjain masuk sekolah, dianterin. Kita mengorbankan kehidupan pembantu kita, ngurus anak kita jadi baby sister, tapi dia lupa mengurus anaknya sendiri. Demi uang, demi kehidupan. Dia menyiapkan makan enak bagi kita, tapi dia lupa menciptakan makan anak bagi anak-anaknya di rumah. Pengorbanan. Karena kita punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuka pada setiap orang. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa sisir rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat. Kasih THR juga lambat. Pikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya, ada ngomarin duit buat pembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh. Jawa Barat, Gemah Ripah, Repeh Rapi, Subur Makmur, udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, itu nih hungkul aing mah. Jadi itu sajalah ya, saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Saya sebagai seorang pendeta atau pelayan Tuhan sangat kagum, takjub dan terpesona dengan kinerja sekaligus gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi yang sangat kita hormati dan kasihi. Adapun maksud dan tujuan saya membuat judul Gubernur Konten
itu bukan dalam rangka untuk merendahkan atau meremehkan. Ada maksud yang terselubung di balik kata konten, yaitu konsisten dan kompeten. Itu yang saya temukan ada di dalam diri dari Bapak Deddy Mulyadi. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan orang-orang yang dipimpin atau masyarakat yang dipimpin. Sebenarnya sepak terjang beliau sudah mulai terlihat ketika beliau 2 periode menjadi bupati di Purwakarta. Walaupun ada segelintir orang yang kontra, tetapi pada umumnya hasil kinerja beliau mendatangkan kepuasan yang bisa manfaatnya dinikmati oleh masyarakat Purwakarta di kala itu. Setelah itu beliau masuk dan terpilih menjadi anggota DPR RI di periode sebelumnya. Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan lingkungan, termasuk di dalamnya terkait dengan kebersihan. Beliau juga orang yang suka berbagi rezeki atau berkat kepada orang-orang yang kurang mampu. Beliau tidak hidup secara egois hanya untuk diri sendiri, tapi beliau sangat peduli dengan sesama manusia. Tidak peduli dari golongan, suku, ras, termasuk agama apapun itu. Beliau seorang pemimpin yang sangat toleran dan sangat menghargai keyakinan dari orang lain yang berbeda dengan keyakinannya. Dari ceramah beliau di salah satu gereja di Bandung, jelas kita lihat bagaimana jemaat begitu antusias mendengarkan kata demi kata, memperhatikan kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Bahkan seringkali disambut dengan aplaus atau tepuk tangan yang meriah dari jemaat, karena materi yang disampaikan benar-benar mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa di dalam hidup ini kita harus secara efektif, efisien, optimal, maksimal, berguna serta bermanfaat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Hal itu perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai wujud nyata dari kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata beliau yang sangat menginspirasi bagi kita. Nonsen dan omong kosong. Seseorang itu beribadah kepada Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan Sang Penciptanya, tetapi tidak mau tahu, tidak mau peduli kepada sesamanya, termasuk merusak lingkungan. Di dalam perspektif keimanan Kristen, jelas dikatakan, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, tetapi kita membenci saudara-saudara kita sesama manusia lain yang bisa kita lihat. Yang benar adalah sebagai bukti nyata, konkret kita mencintai, mengasihi Tuhan, mari kita nyatakan cinta itu kepada sesama kita manusia dari suku, ras, golongan, agama manapun itu. Karena mereka adalah sesama manusia yang mana kita hidup di tengah-tengah dunia, terlebih di negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalamnya kita dilahirkan, dibesarkan, dan diberikan peluang kesempatan untuk berbuat bagi negara ini. Saya melihat kehidupan dari Pak Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Baru sekitar beberapa bulan beliau dilantik menjadi gubernur, tetapi karyanya, tindakan-tindakannya bisa kita lihat dengan jelas. Bahkan
bisa memukau bukan hanya rakyat Jawa Barat, tapi seluruh rakyat Indonesia, membuat Pak Deddy Mulyadi menjadi buah pembicaraan oleh karena karyanya, pekerjaannya yang benar-benar peduli untuk membenahi Jawa Barat. Bahkan ada provinsi-provinsi lain rindu untuk meminta Pak Deddy Mulyadi supaya menjadi gubernurnya, digantikan dengan gubernur mereka. Apa yang terkandung di balik daripada pernyataan itu? Oleh karena mereka melihat kinerja Pak Deddy Mulyadi sangat luar biasa, benar-benar kelihatan tidak mau tahu, tidak peduli dengan dirinya, tapi dia rindu waktu-waktu yang ada dia pergunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin hidupnya, jabatannya, kesempatan memerintah dipergunakan untuk bisa menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi rakyat yang dipimpin. Kita berdoa kalau Tuhan kehendaki beliau naik ke level yang lebih tinggi di waktu-waktu yang akan datang.